misalnya menanam seperti kami lakukan sini. Nah, di situ dia merangkum semua materi yang ada di situ, matematika, bahasa Indonesia, fisika dan semua. Nah, dari situlah saya tahu bahwa oh ternyata kalau kita terapkan ber-PPPM sama RMI, ternyata inilah materi yang ada di sini. Kalau beliau dikatakan inilah pendidikan sesungguhnya. Papua tertinggal karena sistem pendidikan yang ada sejauh ini atau yang dipraktekkan sejauh ini ya, tidak membuka kesempatan itu, yaitu membuka pintu pendidikan untuk melihat satu budaya secara totalitas. Yang menjadi tantangan itu harus lewat jembatan Digul. Ya, pikir-pikir itu seakan-akan kita suatu pertarungan nyawa begitu. Siswa-siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 itu yang bisa baca itu hanya sampai di kelas 5-6. Macam anak dari rumah tidak dikasih sarapan pagi, dibiarkan pergi, terus anak pulang, entah mereka tahu kalau sudah pulang sekolah, ya dia sudah pulang. Mereka tidak, terus mereka bebaskan saja begitu. Kami belajar berdasarkan buku yang ada, panduan yang ada, itu yang kami lakukan untuk kami melaksanakan proses belajar mengajar. Patokannya ke buku, akhirnya kita memaksakan anak untuk berkembang dengan teman-teman, terutama di luar dari Papua memang sangat sulit. Karena kita paksakan dengan apa yang ada di kurikulum itu, sedangkan anak sendiri tidak mampu. Kita ikut pelatihan ke sini, ada perbandingan yang sangat luar biasa dan hal yang tidak pernah kita dapatkan dan kita tidak pernah pakai dalam metode pembelajaran. Pertama, menyangkut keimanan. Pagi kita sebelum beraktivitas kita harus berdoa, bukan hanya berdoa tapi merenungkan sebagian dari kalau firman Tuhan. Nah, terus yang berikutnya masalah disiplin. Ya, awal-awal memang rasa berat. Kayak tidak ada waktu kau untuk istirahat sedikit. Tapi saya kembali berpikir bahwa waktu ini harus digunakan dengan baik. Nah, ketika saya ada di sini, saya belajar harus untuk menghargai waktu supaya waktu itu harus saya gunakan untuk mengisi segala sesuatu yang bisa menjadi manfaat bagi diri saya sendiri dan bahkan bagi mungkin di sana bisa diterapkan bagi anak-anak didik. Selama ini saya tahu hanya pendidikan umum, tapi ini kita lebihnya itu pada siswa dan guru, dan itu interaksi guru sama siswa itu yang kita bisa memperoleh materi. Sebenarnya satu kegiatan mata pelajaran, misalnya menanam seperti kami lakukan sini. Nah, di situ dia merangkum semua materi yang ada di situ, matematika, bahasa Indonesia, fisika dan semua. Nah, dari situlah saya tahu bahwa oh ternyata kalau kita terapkan ber-PPPM sama RMI, ternyata inilah materi yang ada di sini daripada kita cari di luar sana, tapi menyulitkan pada guru maupun kepada siswa. Ketika kita mengenal budaya mereka, baru kita paham, bisa nyambung ke pendidikan. Apa yang kita ajarkan bisa pas, bisa connect. Kita biasa kalau anak salah ya kita langsung marah, tekan mereka. Tapi kalau di sini tidak diberikan kebebasan, diberikan ruang, anak itu dia berkembang dengan versinya dia, bahasanya dia. Seperti kemarin yang mereka tunjukkan, mereka punya desain yang gambar-gambar yang mereka ingin.
saya berpikir bahwa imajinasi saya bahwa saya harus berusaha supaya anak-anak di pedalaman harus seperti kakak-kakak mereka yang ada di sini. Mereka harus bisa. Kenapa mereka kakak-kakaknya bisa baru adik-adik mereka di sana tidak bisa? Mereka sebenarnya bisa. Cuman sekarang tinggal dari kita sebagai seorang guru. Apa benar-benar kita hadir di sana untuk mengajarkan mereka dengan rasa penuh cinta, mengajarkan mereka dengan rasa penuh kasih sayang agar mereka bisa mengubah keadaan mereka yang dari awal ke tingkat yang lebih baik lagi. Kalau kita terapkan di sini di Pegunungan Bintang, otomatis anak-anak akan kaya dengan pengetahuan. Entah itu dari cara berkebun, hidup sehat, terus pengetahuan kita sinambungkan dengan realita dengan sebuah bahan yang menjadikan materi. Setelah saya kembali, saya akan buat perubahan itu. Dan itu mulai dari diri saya. Saya akan bawa kami tidak lagi di dalam kelas. Pasti kami akan keluar dan belajar di alam. Semuanya sudah tersedia. Kalau memang PBPM sampai digunakan di seluruh Papua, pasti anak-anak di Papua akan bisa berkembang dan bersaing dengan daerah terutama anak-anak yang ada di Jawa. Dan pendidikan di Papua tidak akan ketinggalan, pasti dengan sendirinya akan berkembang dengan daerah-daerah yang ada di luar Papua. Pesan saya untuk anak-anak, berjuang terus, mencapai cita-cita kalian. Ketika kamu sudah berhasil, ubahlah Papua bukan seperti Papua yang orang bilang ketinggalan, tapi ubahlah Papua menjadi Papua yang oke di mata Indonesia, di bangsa kita Indonesia, bahkan di mata dunia.